Guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi guys ya. Nah, kali ini gue bakal ngasih info kalian untuk banner persona kita yang terbaru, spesial ulang tahun gamenya yang ketiga guys ya. Nah, jadi di sini gue bakal kasih info kalian apakah untuk banner kita kali ini worth it atau enggak untuk di all in summon sampai kering ya guys ya. Nah, jadi langsung saja. Untuk yang pertama sendiri, gua guys ya, sebagai orang yang sudah summon semua personanya dan merasakan experience dari mereka bertiga guys ya. Jadi mereka bertiga ini semua rata skillnya. Tidak ada yang dominan banget, tidak ada yang jelek banget. Jadi semuanya sangat-sangat bagus gameplaynya. Apalagi mereka bisa bikin meta mereka sendiri guys ya, sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Ya, contohnya aja sih kayak Misaki yang bisa bikin tim DOT yang sangat sakit banget dengan efeknya yang bisa berlapis-lapis bikin musuh terus-terusan batuk berdarah guys ya. Atau kita bisa contohin lagi si Miriam ya dengan meta healer yang dimana guys ya kita dapat healing, musuhnya kena damage. Nah, ini meta yang sangat fresh banget ya untuk kita semua. Karena gue sekarang memang menggunakan meta ini. Karena ya mau gimana coy, ini meta seru banget coy. Ya, kita dapat healing, kita HP-nya banyak lagi, tapi musuh HP-nya malah berkurang sendiri guys ya. Bener-bener sangat-sangat enak banget. Sementara untuk si Lin, nah ini adalah persona yang bisa dibilang sih fleksibel banget. Karena dia adalah DPS pada umumnya, jadi kita bisa selipkan dia di tim manapun pastinya, sesuai dengan keperluan kalian ya guys ya. Nah, dia ini juga bisa dibilang sih persona yang sangat menyebalkan, sama seperti Invi guys ya, yang sekarang masih merajalela di arena guys ya. Tapi ya overall dia ini emang karakter yang sangat-sangat menyebalkan. Karena dia itu nggak kayak Invi ya, yang dimana dia jalan langsung one shot tim kita semua hilang, turu semua guys ya. Sementara untuk si Lin ini bisa juga seperti itu guys ya, cuman kadang damage-nya nggak optimal banget kayak si Invi ya. Ini emang ya jujur ya, untuk si persona Lin ini memang kalah jauh dari segi skill ultimate-nya, kalah jauh ya guys ya. Tapi untuk skill spesialnya dia menang banget, karena memang kuncinya dari damage si Lin itu ada di skill spesialnya. Dan juga ini persona memiliki kemampuan skill follow up juga. Dan inilah yang paling menyebalkan dari si persona ini. Karena ya biasanya dia ini bisa nyerang DPS kita yang lagi diperlukan banget ya untuk game changing coy. Nah, itu skill patok ulernya, pam, langsung hilang coy. Bisa ya guys ya, persona kalian tiba-tiba gitu coy. Padahal persona kalian yang ada itu bisa bikin game changing coy. Tapi tiba-tiba malah dipatok hilang mati coy. Jadi bisa gue simpulkan kalau ketiga persona kita ini sangat bagus banget ya. Dan memang bisa dibilang sih worth it banget untuk dikejar. Tapi dengan catatan pastinya kalian punya banyak bahan ya guys ya. Karena memang sekarang kan kita menggunakan sistem baru yang pastinya ya ini memang bagus, tapi kadang-kadang juga jelek banget. Apalagi kalau saat kalian gacanya itu selalu hard PT. Nah, ini yang paling sulit banget ya untuk kita semua. Karena ya kita tidak tahu sistem bekerja seperti apa di akun kalian itu guys ya. Nah, jadi ya kalau misalnya pengen dapat optimal, kalian harus menggunakan banyak bahan. Itu aja sih. Tapi untuk buat newbie pastinya mending kalian skip aja guys ya untuk banner yang anniversary ini. Karena gue takutnya kalian membuang-buang bahan kalian itu di tempat yang memang nggak cocok untuk kalian ya guys ya. Para newbie itu wajibnya adalah mengumpulkan bahan sebanyak-banyaknya sampai nanti muncul selektor banner ya guys ya. Ini yang paling penting biasanya untuk para newbie.
agar lebih mudah pastinya untuk mendapatkan persona yang full bintang 6. Kecuali kalau kalian bener-bener hoki banget ya akunnya. Nah, jadi kalau misalnya bener-bener hoki, ya itu bagus banget. Tapi kalau red PT kalian busuk, ya kalian bakal rugi besar pastinya. Dan akun kalian bakal sia-sia banget ya. Dan pastinya untuk ya grow up lebih cepet itu bakal lebih lama pastinya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, sementara untuk kalian sih para sultan ataupun para player yang sudah sepuh dari lama main ya guys ya, termasuk gua. Ya intinya sih memang persona ini sangat worth it untuk dikejar karena bisa dipakai untuk jangka panjang. Semuanya ya guys ya, hampir semuanya bisa dipakai untuk jangka panjang dan gameplaynya pun juga bagus ya guys ya. Tapi di sini jika kalian bertanya, Bang, yang mana sih yang paling worth it untuk dikejar dan paling diincar? Nah, untuk yang pertama listnya gue kasih kayak gini guys ya. Nah, ini dia untuk list karakter yang paling wajib dimiliki dan berserta bintangnya juga sekalian ya guys ya. Nah, untuk yang nomor 1 itu Misaki yang paling wajib banget untuk dimiliki. Ya, intinya ini persona bintang 3 udah cukup banget karena dia ini bisa dipakai untuk boss battle jangka panjang guys ya, karena dia bisa menghasilkan debuff yang sangat kita perlukan untuk di boss battle. Dan kenapa gue bilang bintang 3 udah cukup banget? Karena nanti kalian bisa cicil lagi guys ya untuk gininya bintangnya. Dia ini kan personanya ada varian SR. Nah, jadi kalian bisa cicil menggunakan encryption-nya si Misaki. Jadi kayak gitu. Sementara untuk next prioritas, kalian bisa pilih antara Lin dan juga si Miriam ya guys ya. Nah, untuk kedua persona ini, bintang 4 udah cukup banget. Tapi intinya sih kalian punya reliknya. Terutama untuk si Lin dan Miriam ini diwajibkan punya reliknya agar bisa mendapatkan kemampuan yang lebih optimal. Untuk si Miriam ini sih bisa dibilang reliknya masih bisa fleksibel untuk di PvE guys ya. Tapi kalau kalian mau mainkan dia di arena, ini diwajibkan kalian menggunakan relik eksklusifnya biar dia dapat healing yang lebih tinggi dan juga efeknya biar bisa masuk lebih optimal guys ya. Sementara untuk si Lin ya, nah ini persona wajib banget coy punya reliknya, nggak boleh nggak. Alasannya karena dia ini sangat bergantung sama reliknya. Ya mau gimana guys ya, gameplaynya memang sangat-sangat mengandalkan reliknya. Kalau kalian nggak punya reliknya dia, ya damage-nya bakal kurang banget pastinya. Kalau kalian mau dapat dia lebih optimal, ya minimal lah reliknya itu wajib punya. Dan udah minimal, paling penting itu udah boost 3 guys ya. Jadi kalau udah boost 3, nanti damage-nya bakal optimal guys ya. Terutama untuk critical chance dan juga pastinya untuk penghasilan damage di bagian ultimate-nya. Itu yang paling penting untuk si Lin ya. Ya, intinya sih yang paling penting untuk persona kita seluruhnya itu sangat worth it untuk dikejar. Tapi dengan catatan kalian punya banyak bahan. Untuk para newbie, mending skip saja. Nggak usah gacha. Karena guys ya, di sini kan pastinya untuk mendapatkan persona full potensial itu kalian perlu banyak bahan banget. Ya minimum lah kalian punya 500 tiket lah atau 600 tiket agar bisa dapat semuanya potensial bintang 6 ya guys ya. Itu paling minimal banget. Jika seandainya kalian cuma punya tiket itu sebanyak 100, mending di skip aja, nggak usah lah. Kalau kalian punya tiket yang cukup lumayan, ya minimal 500-600 baru digas ya guys ya. Intinya sih seperti itu coy. Nah, jadi ya mungkin pembahasan gue sampai sini aja guys ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian ada pertanyaan segala macam, silahkan aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana guys ya. Nah, jadi thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah coy. Thank you.